Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan tunqiduna yawm az-ziham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'zamul makhluqat wa afdalul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang terindah di siang hari ini kecuali marilah kita bersama-sama menyatakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga tak terasa kita sudah memasuki Jumat yang kedua di tahun 2022 Masehi. Ini adalah kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa terus menjadikan kesempatan ini sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia yang paling kita cintai, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini akan termasuk golongan umatnya yang selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang mahal harganya, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan waktu. Waktu akan terus berjalan, akan terus berputar sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an surah ke-103, yakni surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk kita sekalian berpikir, merenung untuk masa yang akan datang, agar kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, Allah sebutkan waw qasam di permulaan ayat ini, wal 'asri, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Manusia betul-betul berada di dalam kehancuran. Manusia betul-betul berada di dalam penyesalan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Allah sebutkan harfu taukid sebanyak 2 kali. Yang pertama Allah sebutkan inna. Kemudian yang kedua Allah sebutkan dengan lam. Ini menunjukkan bahwa masalah waktu tidak bisa kita sepelekan. Bahwa masalah waktu ini adalah sesuatu yang mahal. Kalau waktu telah terlewat, maka tidak bisa waktu akan kembali kepada kita. Kalau rizki yang kita dapatkan hari ini, yang dimaksud adalah keberuntungan duniawi, maka masih ada harapan besok hari akan kita dapatkan. Namun tatkala waktu yang terlewat, tidak bisa besok akan kembali kepada kita. Demikian perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu siapa orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan kegembiraan, orang yang mendapatkan kesenangan kelak nanti di akhirat? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yaitulah orang-orang yang senantiasa mempunyai keimanan yang kuat di dalam hatinya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan yang dalam istilah Al-Quran disebut amal soleh. Jadi kalau kita mau beruntung, kita mau berbahagia, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah kita beriman. Beriman harus dibarengi dengan amal perbuatan. Beriman harus direalisasikan dengan amal baik. Karena keimanan yang tidak dibuktikan amal perbuatan, maka itu adalah keimanan yang palsu. Begitu pula sebaliknya, orang yang hanya beramal soleh, orang yang melakukan amal kebajikan namun tidak didasari dengan iman, maka itu juga akan sia-sia. Nah, oleh karenanya banyak ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang beriman dan beramal saleh. Amanu wa amilus shalihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Keimanan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan harga dunia. Seorang yang beriman kepada Allah akan nilainya jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Orang yang beriman kepada Allah akan bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita jaga iman dengan sebaik-baiknya. Kita jauhi hal-hal yang bisa membuat ruksnya iman yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga harus beramal saleh. Amal saleh sebagai bukti kalau kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan hanya mengaku beriman namun tidak mau berbuat amal. Jangan hanya mengaku beriman namun juga tidak mau banyak berbuat kebaikan. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang akan beruntung, orang yang akan berbahagia, yaitu orang-orang yang saling menasihati, saling mengingatkan di dalam yang hak. Dalam sebuah tafsir disebutkan maksud daripada hak yaitulah iman. Karena iman itu sesuatu yang berharga, tentunya banyak cobaan dan rintangan.
Nah, supaya iman kita kuat, kita saling menasehati, kita saling mengingatkan agar kita mendapatkan keimanan yang kuat. Keimanan yang tidak mudah tergoda oleh suatu hal. Keimanan yang tidak diragukan lagi. Kenapa demikian? Ada orang yang karena ingin mengejar harta dunia, karena ingin mendapatkan kewarisan, karena ingin mendapatkan kehormatan, sehingga dia rela mengorbankan keimanannya, menjual akidahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr adalah orang-orang yang saling menasihati, saling mengingatkan, saling memberikan semangat di dalam kesabaran, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Karena tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa berada di masjid ini. Kita menunggu waktu, kita mendengarkan khutbah, dan kita mendengarkan imam sholat berjamaah. Dengan kesabaran, itulah akan menjadi berkah untuk kita sekalian. Dengan kesabaran akan terlihat siapa orang yang diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya keimanan itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Kesabaran adalah setengahnya daripada iman. Maka oleh sebab itu, tatkala kita menjalankan perintah Allah, tidaklah kita bersabar. Dalam artian bersabar, kita tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan aturan-aturannya. Kalau orang yang salat, tidaklah dia bersabar dengan salatnya, yakni tetap menjaga syarat dan rukunnya agar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan musibah, tidaklah dia bersabar dalam arti dia tetap mengendalikan dirinya, jangan sampai dia berburuk sangka kepada Allah, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama yang mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah resep dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi, di mana ada sahabat yang senantiasa ketika mengakhiri majelisnya dia membaca surah Al-Asr, kemudian ditutup dengan salam. Kemudian di dalam kitab Tafsir Munir Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum." Seandainya manusia berpikir merenung terhadap surah Al-Asr ini, niscaya surat itu cukup untuk bekal manusia sehingga dia selamat sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan keimanan, amal kebajikan sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.